Kalau sistem pencernaan kan jelas ya, ada lambung, ada usus. Sirkulasi jelas ada jantung, respirasi ada paru-paru, saraf ada otak. Kalau hormon ini apa organnya? Terus yang kedua itu, pernah nggak melihat hasil dari hormon ini? Kalau lihat darah, sering kan ya. Kalau melihat feses tiap hari kayaknya. Kalau hormon ini, siapa yang pernah lihat? Jadi, iya, sistem hormon itu ada, ya walaupun tidak sefamiliar sistem-sistem yang lain. Beberapa contoh yang sudah bisa kita 3D, dilihat di raba di terawang, itu insulin, ya. Hormon itu walaupun kecil, tapi dampaknya luar biasa. Ya, dengan mengangkat testosteron bisa mengubah seorang laki-laki menjadi seorang terlihat seperti wanita. Kemudian steroid bisa untuk atlet, ya, jadi bisa tahan lebih lama, stamina-nya tahan lebih lama. Bisa juga untuk memperbesar badan, ya, pada laki-laki dan juga pada perempuan. Jenis hormon ini tadi yang sudah saya sampaikan ada 2, yang di larut air dan ada yang larut lemak. Yang larut air itu penyusunnya protein, aksinya cepat, hanya dalam hitungan menit. Jadi kalau dikejar anjing, dadanya berdebar-debar, ya itu mungkin dalam hitungan 15 menit sudah hilang. Tapi kalau hormon-hormon yang larut lemak itu tahunan. Misalnya kita ya muncul ciri kelamin sekunder itu baru pada usia 12-13 tahun. Baru menstruasi umur berapa? Umur 11, umur 12. Padahal dari kecil ada hormonnya. Ya. Jadi larut lemak itu aksinya lebih lambat, tapi masa kerjanya lebih lama. Terbuat dari lemak. Ini organ-organ yang menghasilkan hormon pada tubuh kita. Ada kelenjar pineal, ada hipotalamus, kelenjar pituitari, ya nanti dilihat di sini. Yang berbeda antara laki-laki dan perempuan hanya di sini ya, hormon testosteron dan hormon estrogen. Ya. Estrogen nanti kalau pada kehamilan ditambah lagi dengan untuk mempertahankan kehamilan. Nanti terus setelah melahirkan ada lagi untuk hormon untuk memacu produksi air ASI. Ya. Itu dihasilkan oleh ovarium. Perubahan apa yang terjadi pada Anda dalam beberapa tahun terakhir? Kenapa perubahan tersebut muncul? Dan bagaimana perubahan yang pada tubuh Anda kira-kira dalam beberapa tahun ke depan? Tadi sudah saya singgung ya, jadi dari kita kecil sampai sekarang mungkin umurnya 20, banyak perubahan. Beda antara laki-laki dan wanita. Ya, perubahan yang paling kontras tadi suara, kumis, capung, ukuran pinggul, ukuran payudara, itu perubahan yang terjadi. Kenapa perubahan tersebut muncul? Apakah semata-mata karena faktor makanan dan faktor latihan? Tapi seperti apapun latihannya Gading, seperti apapun makanannya Gading, tidak akan pernah besar pinggulnya Gading lebih besar dari pinggul perempuan. Tidak pernah payudaranya Gading lebih besar dari payudaranya perempuan. Jadi bukan hanya faktor makanan, bukan hanya faktor lingkungan. Ada faktor lain yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi mau pakai misalnya si Lopi ya, mau pakai kumis, jadi dikasih obat penumbuh kumis. Ya, mau beli berapa galon pun kumisnya tidak akan sepanjang Heru. Ya, jadi memang ada faktor lingkungan, tapi selain faktor lingkungan, ada faktor hormon di situ yang mempengaruhi. Untuk beberapa tahun ke depan juga akan ada pengaruh hormon. Apa prediksinya? Menopause, Pak. Menopause, ya itu yang pasti pengaruh dari hormon. Karena penurunan fungsi dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, perubahan kita itu sebagiannya, mostly ya sebagian besar itu diatur oleh hormon. Perubahan tumbuh kembang, perbedaan antara laki-laki perempuan, menghasilkan energi, perubahan volume cairan, volume ion, ya banyak yang diatur oleh hormon. Ini hormon utama, ada sekitar 50 jenis hormon yang mengatur fungsi sistem organ pada manusia. Pituitari merupakan kelenjar terbesar yang dikontrol oleh hipotalamus. Ini beberapa hormon terbesar.
Nanti dibaca saja. Ini gambarnya, nanti dilihat saja. Beberapa hormon minor yang tidak terlalu dikenal. Jadi kalau adrenalin tadi, estrogen, progesteron, testosteron Anda kenal. Karena umum dari SMA sudah dapat. Ini beberapa contoh yang tidak umum. Tadi dikatakan di awal kita punya hormon sekitar 50. Ya, ini baru mungkin sekitar 20-an ya. Kemudian pengeluaran hormon itu bisa bertingkat. Jadi mirip di perguruan tinggi ya. Rektor memerintahkan dekan, dekan memerintahkan kaprodi, kaprodi baru ke mahasiswa. Jadi seperti ini juga. Ini hormon misalnya pada pituitari memerintahkan anak ginjal. Anak ginjal baru menghasilkan hormon ya kortisol. Jadi perintahnya itu bertingkat. Ya, tidak hanya satu tingkatan. Ini fungsi dari hipotalamus. Ini bagaimana hipotalamus mengontrol pituitari. Hipofisa dikenal sebagai master of gland atau kelenjar pituitari ya, karena dia menghasilkan banyak jenis hormon, mengatur banyak organ, mengatur anak ginjal, mengatur tiroid, mengatur gonad, mengatur kelenjar susu. Ya, banyak yang diaturnya, sehingga dikenal sebagai master of gland. Ini histologi dari kelenjar, mungkin sudah dapat waktu struktur hewan, bahwa kelenjar itu, cairan itu dihasilkan oleh sel-sel epitel yang terdapat di sekitar lumen, ya, di sekitar saluran dari pembuangan kelenjar. Sebagian besar kerja hormon adalah dalam bentuk negatif feedback. Jadi kalau terlalu tinggi akan diturunkan oleh hormon A, nanti kalau sudah terlalu rendah diturunkan oleh hormon B. Jadi hormon dalam bentuk antagonis ya, ada lawannya. Kalau sudah terlalu tinggi diturunkan oleh si A, nanti kalau sudah terlalu rendah dinaikkan lagi oleh si B. Yang mengatur bagaimana kapan si A, kapan si B itu otak ya, atau melalui hipotalamus. Ini contoh dampak negatif dari kekurangan hormon ya. Bisa menjadi obesitas atau bisa ya gangguan fungsi yang lain. Jadi contoh yang diambil di sini adalah kekurangan insulin sehingga menyebabkan gula darah tinggi. Jadi kalau insulin tidak ada, maka glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Akibatnya apa? Glukosa banyak dalam darah. Jadi bayangkan kalau suatu truk yang harusnya isinya ada bawang, ada kentang, ada ubi di darah ya, darah harus mengangkut oksigen, mengangkut glukosa, mengangkut CO2, mengangkut air. Tapi karena bawang tidak turun-turun, karena glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen, maka bawangnya dibawa terus. Tidak pernah diturunkan. Nanti bawang baru masuk, dibawa lagi. Bawang baru masuk, dibawa lagi. Akibatnya kentang, ubi menjadi terhimpit. Pengangkutannya menjadi terganggu. Jadi pengangkut oksigen, pengangkutan sampah, pengangkutan air menjadi terganggu. Oksigen terganggu, oksigen kurang di jaringan. Pengangkutan sampah terganggu, sampah menumpuk di dalam sel. Ya, jadi kalau oksigen terganggu ya tidak bisa memecah glukosa, tidak menghasilkan energi. Ya, jadi bawaannya lemas saja karena tidak ada energi. Ini contoh lain negatif feedback antagonis antara hormon tiroid dengan paratiroid. Selain negatif feedback, ada juga hormon yang bersifat positif feedback. Jadi kalau negatif feedback, dia menghentikan lawannya. Kalau positif feedback, itu dikompori sampai sejadi-jadinya. Jadi produksinya tidak dihentikan sampai suatu kegiatan tersebut berhenti. Contohnya adalah saat proses melahirkan. Jadi waktu melahirkan, kontraksi rahim itu tidak ada henti-henti. Jadi dipacu terus. Walaupun sudah tinggi, dipacu terus sampai bayinya lahir. Hanya akan berhenti ketika bayinya sudah dilahirkan. Itu namanya positive feedback. Semakin satu keluar, menarik kawan-kawannya untuk semakin banyak keluar. Jadi bukan dihentikan, tapi malah dibuat sebanyak-banyaknya. Demikian juga nanti saat penutupan luka. Jadi kalau luka, itu ketika satu hormon pecah untuk menghasilkan
fibrinogen, maka kawan-kawannya juga ikutan pecah. Jadi bukan dihentikan, tapi dirangsang, diajak untuk ikut sampai lukanya nanti tertutup. Setelah lukanya tertutup, baru produksi fibrinogennya dihentikan. Jadi sistem positif feedback. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.